warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengembangan kurikulum dalam masa pandemi COVID-19. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri Jessica Mutiara Dewi dengan NIM K77245, yang kedua yaitu Krisnawati dengan NIM K77248, yang ketiga yaitu Muhammad Karin Remisti dengan NIM K77258, yang keempat yaitu Nayun Jalendra dengan NIM K77260, dan yang terakhir yaitu Tutik Setianingsi dengan NIM K77276. Bab 1 pendahuluan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu upaya untuk memperbarui dan menambahkan beberapa inovasi dalam kurikulum, guna menunjang suatu proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Kurikulum merupakan suatu perangkat dalam tatanan pendidikan yang memberikan arah dari suatu proses pembelajaran ke depannya. Kurikulum dan dunia pendidikan memiliki kesinambungan satu sama lain, karena berjalannya suatu pendidikan dipengaruhi dari kurikulum yang ada. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, sebagaimana dipahami oleh Umar Hamalik, bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimanfaatkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, dan menilai sampai di mana perubahan dimaksudkan telah terjadi pada diri siswa. Selama masa pandemi, proses pembelajaran berubah secara drastis, bahkan tidak pernah ada dalam tatanan peradaban manusia di dunia ini sebelumnya. Tidak hanya dalam sektor bisnis, namun pendidikan juga terkena imbasnya, dan harus memutar otak untuk tetap dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan yang ada. Pada masa pandemi, semua komunikasi secara serta-merta harus berlangsung secara daring. Tak luput, media pembelajaran yang harus diajarkan juga berlangsung menggunakan e-learning. Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu inovasi terbaru dalam proses pengembangan pembelajaran guna tetap melangsungkan pendidikan di masa pandemi ini. Selain dengan pengembangan media pembelajaran, kurikulum juga harus memberikan perubahan dan penyesuaian selama pandemi ini, karena segala sistem yang ada harus beralih dengan menggunakan e-learning, dan kurikulum juga harus mampu mengimbangi dengan setiap perubahan yang ada. Adapun pengertian dari pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa. Menurut Nasution, tahun 1989, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Pengembangan kurikulum sendiri diartikan sebagai suatu proses yang secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi, menurut Fajri tahun 2019. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang dianggap penting, menurut Hamalik 2010. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan merupakan suatu ekspektasi yang diberikan suatu proses guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk mencapai arah dari suatu proses pembelajaran. Tujuan pengembangan kurikulum tidak hanya serta-merta untuk mencapai suatu proses, namun juga harus mampu berorientasi secara terus-menerus ke depannya dan selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum secara substansial yaitu antara lain, yang pertama merekonstruksi kurikulum sebelumnya, yang kedua menginovasi, yang ketiga beradaptasi dengan perubahan sosial atau positifnya, dan yang terakhir yaitu mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum.
Menurut Subandija dalam Sudarman tahun 2020 halaman 24-25, prinsip pengembangan kurikulum secara umum yaitu meliputi yang pertama, ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat, di mana pendidikan tersebut bisa dikatakan relevan jika hasil dari pendidikan dapat berguna bagi masyarakat. Ada dua relevansi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu relevansi internal, yaitu maksudnya kesesuaian antara setiap komponen kurikulum dikembangkan, tujuan, isi, metode, atau evaluasi harus saling terkait. Yang kedua yaitu relevansi eksternal. Program kurikulum yang dikembangkan sekolah harus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kehidupan di masyarakat. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan sebuah proses dan program pendidikan harus memperhatikan kondisi dan perbedaan yang ada dalam diri setiap peserta didik. Dan yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum sebagai warna belajar yang dinamis perlu dikembangkan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan sebuah kurikulum menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Keberlanjutan harus dapat terjadi secara paralel antara kelas pada satu jenjang pendidikan. Keberlanjutan antar jenjang pendidikan maupun keberlanjutan antara jenjang pendidikan dengan tugas-tugas kehidupan yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, prinsip yang keempat yaitu prinsip praktis. Kurikulum memiliki prinsip praktis yaitu kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya juga relatif murah. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip efisiensi. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas adalah kegiatan berkenaan dengan sejauh mana hal yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Kurikulum juga harus memungkinkan setiap personil untuk dapat menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya yang proporsional dan efisien. Selanjutnya model. Pertama ada model administratif. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya di dalam pembelajaran. Model yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif, disebut juga dengan pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Model yang ketiga, demonstrasi, pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini berskala kecil, hanya mencakup satu sekolah atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 4. Model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tapi ada hambatan-hambatan tertentu. Dia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Model yang kelima, pemecahan masalah. Perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang keenam, ada Tabas Inverted Model. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Hilda Tabas atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Selanjutnya, prosedur. Ada model administratif. Pengembangan kurikulum diarahkan dari pejabat pendidikan yang berada di atas, kemudian membentuk tim pengarahan yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan pengajar. Tim pengarahan bertugas merencanakan, memberikan pengarahan, merumuskan falsafah, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, tim pengarahan membentuk kelompok kerja untuk menyusun tujuan pendidikan.
rencana pengajaran dan kegiatan pembelajaran. Hasil kerja kelompok tersebut direvisi oleh tim pengarah dan dilakukan uji coba. Kegiatan uji coba bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan kelayakannya. Tim pengarah menelaah dan mengevaluasi uji coba rancangan kurikulum, kemudian memutuskan pelaksanaannya. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut dapat dilaksanakan pada negara dengan sistem, karena model ini dari pusat ke bawah. Menurut Arif Lewy, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, proses pengembangan kurikulum adalah merumuskan tujuan kurikulum secara umum. Tujuan tersebut meliputi nilai dan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti pelaksanaan kurikulum. Tahap kedua, pengembangan kurikulum menyusun perencanaan kurikulum, mulai dari perencanaan umum sampai dengan perencanaan khusus dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, melakukan uji coba kurikulum. Uji coba bertujuan untuk menguji perencanaan kurikulum yang telah disusun sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di lapangan. Selain itu, uji coba juga dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan dari perencanaan sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pengembangan kurikulum menurut model Rogers. Terdapat beberapa tahap pengembangan kurikulum dengan model Rogers, yaitu yang pertama memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Yang kedua yaitu guru berpartisipasi dalam pengalaman itu. Yang ketiga adalah pengalaman yang ada dikembangkan pada masing-masing kelas. Dan yang terakhir adalah dibutuhkan pula partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Yang selanjutnya adalah prosedur pengembangan kurikulum menurut Tyler. Menurut Tyler, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, mulai dari menentukan tujuan hingga penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan kurikulum, sehingga dapat diketahui arah dan sasaran pencapaian. Yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu secara vertikal dan horizontal. Yang keempat yaitu penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Yang selanjutnya adalah menurut BKUCAM. Ada beberapa tahapan menurut BKUCAM dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, seperti sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Tahapan selanjutnya, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Selanjutnya, mengimplementasikan kurikulum dan mengevaluasinya. Yaitu menurut TAPA. Proses pengembangan kurikulum menurut TAPA sendiri yaitu dimulai dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru, selanjutnya menguji unit eksperimen. Nah, kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya pada kelas eksperimen, tetapi diuji juga pada kelas atau tempat lain sehingga dapat diketahui tingkat validitas dan juga dapat memperoleh data untuk penyempurnaan. Data yang diperoleh dari tahapan pengujian kemudian digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Selain melakukan revisi atau perbaikan, juga diadakan konsolidasi. Pada kegiatan ini dilakukan penarikan kesimpulan mengenai hal yang bersifat umum, karena unit eksperimen yang telah digunakan belum tentu valid untuk sekolah yang lain. Setelah melakukan kegiatan revisi dan konsolidasi, kemudian mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Pada tahapan ini dilaksanakan pengkajian oleh ahli kurikulum, tujuannya untuk mengetahui konsep dan landasan yang digunakan seusia atau tidak. Kemudian kurikulum baru diterapkan pada daerah yang lebih luas, tidak hanya sekolah yang digunakan untuk eksperimen, sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidik, fasilitas, hingga pembiayaan.
Kesimpulannya, masa pandemi membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia pendidikan karena semua proses dan tatanan pendidikan harus beralih secara online. Dalam hal ini, diperlukan suatu inovasi guna menunjang keberlangsungan proses belajar. Salah satunya yaitu dengan pengembangan kurikulum. Dalam upaya pengembangan kurikulum, terdapat beberapa prinsip, model, serta bagaimana prosedur yang berlangsung. Dengan demikian, setiap langkah yang berjalan dalam upaya mengembangkan kurikulum dapat berjalan secara maksimal apabila ditunjang dengan penyampaian yang tepat serta sarana fasilitas yang mendukung. Sekian pemaparan materi dari kami tentang pengembangan kurikulum dalam masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.